nama Firman Suryana, Ciamis 1 Juni 1981, alamat sekarang rumah tinggal di Jalan Lewi Dahu nomor 41. Sekarang saya menjabat menjadi GM Ampera Waterpark atau di PT Ampera Family Sentosa. 2017 saya ngebangun Ampera Waterpark dari nol, dari mulai ngukur, dari tanah dulu masih sekitar 1,5, sama owner kita jalan-jalan sampai jalan di pinggir sawah sama beliau, luar biasa, sampai akhirnya lambat laun dalam jangka waktu 3 bulan sampai Januari itu, 3-6 bulan itu sampai tanah ini ada 2,8 hektar. Awalnya 28 hektar. Ampera 2017 itu awal 2,8 hektar, saya bikin satu wahana. Ingat aja, Pak Haji bilang, Pak Haji punya modal hanya sekian. Pak Haji punya modal cuma sekian. Saya berpikir bagaimana caranya, apa uang yang sudah dikeluarkan itu wajib sampai menghasilkan. Itu titik kuncinya. Jadi jangan melihat semua keseluruhan 2,8 hektarnya, tapi bagaimana caranya ketika owner itu mengeluarkan uang, wajib sampai menghasilkan uang. Bismillah, ingat saya masih tanggal 16 Januari 2017, saya ngebangun Ampera Waterpark, saya mulai ngukur dan lain-lainnya, mulai pekerjaan juga. Saya memanggil karena dulu punya beberapa koneksi juga dari bangunan. Akhirnya saya mulai bismillah ngebangun Ampera Waterpark dengan konsep yang saya bikin. Awal ngebangun di sini, saya punya potensi yang sangat luar biasa. Yang salah satu yang saya bangun adalah ketika ada potensi air hangat. Jadi kita ngebangun untuk segmentasi orang tua, di mana harus teduh, fungsi air panas itu untuk berendam. Akhirnya saya bikin konsep di indoor untuk kolam air hangatnya. Selain kolam air hangat, saya juga berpikirkan untuk anak-anak. Makanya kita dibikin yang namanya kolam anak. Dengan luasan yang lumayan sekitar 2.500 meter persegi kolam anaknya saja, dengan kolaborasi antara kastil dan seluncuran, menjadi satu ikon yang tersendiri di Tasikmalaya khususnya dan Priangan Timur yang belum ada. Dan kita bikin seperti kastil yang dikolaborasi dengan waterfall untuk bisa memenuhi kebutuhan di kolam anak. Ada ikon-ikon yang harus saya terapkan dengan konsepnya rumah makan. Salah satunya kita bikin teko. Dengan ikon-ikonnya kita ada di buah-buahan. Itu akan mengkolaborasikan antara rumah makan nasi Ampera sama waterparknya. Jadi tidak sembarangan kita bikin teko, tapi ada kolaborasi antara warung nasi dengan area waterparknya. Salah satu ikonnya adalah teko. Dan kita dengan mempunyai tema buah-buahan, kita punya wortel, pisang, itu untuk salah satunya ikon kita. Ampera Waterpark dibangun bertahap. Yang pertama kita hanya ngebangun kolam anak, terus juga kolam rendam air panas yang ada di indoor, kamar rendam juga ada, termasuk salah satunya ini kolam batita air hangat. Kenapa disebut kolam batita? Saya konsepnya awalnya pakai anak-anak dengan tematiknya tematik Winnie the Pooh, terus warna-warna. Ternyata orang tua juga seneng. Mereka ada di area ini, air panas kita. Ini salah satu daya tarik yang sangat luar biasa, menurut saya potensi yang sangat luar biasa buat Ampera Waterpark. Kita ngebangun awal hanya ini, ada beberapa tempat, berarti hanya 3 kolam. Kolam batita, kolam anak, sama kolam rendam air panas yang ada di indoor. Satu lagi mungkin kamar rendam. Kita selama sampai akhir tahun, berarti sampai 2018. 2018 kita mulai ngebangun ke belakang. Dengan potensi yang ada, 2018 pertengahan, ternyata antusiasnya sangat luar biasa. Jadi kita sama owner berencanakan untuk membangun kolam arus sama kolam ombak untuk selanjutnya.
Kita ngebangun, Bismillah ngebangun kolam arus sama kolam ombak. Ini kolam arus yang ada sebelah sini, kolam ombak ada sebelah sini dengan sama. Temanya disatukan dengan tema yang ada di depan, dengan kastilnya, dengan waterfallnya juga sama, menjadi daya tarik yang membuat saya ada satu pandangan yang berbeda dengan kolam-kolam lain. Ya inilah hasilnya, alhamdulillah. Prosesnya tidak gampang, alhamdulillah. Ini proses hampir ngebangun itu hampir 1 tahun lah, sampai 2019 ngebangun. Kita pesen mesinnya juga dari Kanada langsung, dan kita bikin setting sendiri kolam ombak ini dan kolam arus. Kolam arus ini kita perkiraan sekitar 280 meter dengan lebar 3,4 meter. Kolam ombak 18 meter kali 50. Kita bangun selama sekitar sampai 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun. 2019 kita buka, alhamdulillah sangat booming sekali. Ampera tertepak dengan pesat. Saya berpikir terus bagaimana caranya kita berkembang. Akhirnya kita bikin satu menara untuk kasti dan ada seluncuran. Ini juga tahapnya selanjutnya. Seluncuran ini kita bikin secara baru dua dulu. Satu race sled, yang keduanya adalah water tube untuk menggunakan ban. Nah ini. Didukung dengan landscape dan Pak Haji Sigit ya. Saya ucapin terima kasih Pak Haji Sigit, anaknya Pak Haji yang menurut saya sangat luar biasa mendukung. Banyak yang memuji dengan landscape dan pohon-pohonnya yang sangat luar biasa. Sehingga Ampera Waterpark merasa menjadi asli atau rimbun. Nah, ini yang menjadi satu ikon juga. Kita punya pohon-pohon yang sudah besar, yang merupakan satu juga yang membuat konsumen kita nyaman berada di sini. Itu akhirnya sampai kita ngebangun juga nanti rencana ke belakang, dan kita tanggal 2020 itu Pak Haji, owner kita, membeli tanah yang dulu yang disebut namanya WP. WP yang sekitar 1 hektar yang berada di depan, tapi itu khusus untuk kolam prestasi atau kolam mahasiswa, kolam siswa. Jadi itu masih terpisah dengan kita. Kalau bagi siswa yang ingin belajar, siswa untuk kurikulum, itu bisa menggunakan WP, tapi untuk di sini khusus untuk berwisata. Ternyata adanya Ampera Waterpark itu menjadi satu dampak yang sangat luar biasa ke lingkungan, khususnya lingkungan Cipanas. Alhamdulillah, ya sekitar 85% atau ya 85% lah, 80% karyawan kita adalah karyawan dari Cipanas. Salah satu bukti perusahaan kita untuk pemberdayaan masyarakat yang berharap adalah dampak-dampak sosial, ekonomi. Mereka bisa menghidupi keluarganya, mereka bisa berdaya di sini juga bisa membantu keluarganya. Termasuk juga para dagang yang ada di kita. Kita mengutamakan dulu dari dusuk sekitar, biar mereka bisa berusaha, termasuk yang di parkiran, termasuk juga orang-orang parkiran. Alhamdulillah pemberdayaan di sini juga termasuk juga kita salah satu waterpark, bukan salah satu mungkin, kita sudah dari 2022 sampai 2024, sekarang 2023 kita menjadi salah satu kontribusi pajak terbesar di Kabupaten Tasikmalaya untuk bidang pariwisata. Kita mendapat penghargaan alhamdulillah dari pemerintah daerah, menjadi satu ya bukti bahwa Ampera Waterpark bukan hanya untuk owner, tapi untuk berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada pemerintah juga. Termasuk juga kita ada program bulanan, ya ini adalah untuk yatim piatu. Kita bisa masuk Ampera dengan gratis, atau yang tahfidz Quran. Kita ada program, silakan yang mempunyai program untuk membutuhkan bisa kontak kita. Dalam 1 bulan 1 kali ada untuk anak-anak yatim, bisa masuk area Ampera Waterpark secara gratis.
pengembangan waterpark bukan hanya dari strategi yang harus sudah jadi, tapi kita pikirkan dari awal mulai konsep membangun. Nah, itu yang menjadi titik utama ketika kita membangun suatu wisata atau wahana. Apa yang akan kita bangun dan siapa yang akan menikmatinya, siapa pengonsumen kita, itu yang menjadi kunci awalnya. Satu. Yang kedua, sekarang udah mulai ke zaman medsos. Jadi bagaimana caranya wahana kita itu didukung dengan medsosnya. Bukan hanya fungsi, hanya kolam. Mungkin secara fungsi kolam sama lah, semua juga untuk berenang. Nah, tapi ada secara estetika juga, secara dari mulai landscape, warna, itu yang menjadi strategi kita untuk menjadi mereka itu menjadi konsumen yang datang ke sini menjadi market kita atau menjadi marketing kita. Tapi ada tapinya. Sebagaimana kesiapan kita dalam melayani konsumen, itu yang menjadi titik kunci juga. Ketika musim-musim high season, rame, tahun baru, lebaran, bagaimana caranya kita melayani konsumen sebaik mungkin, biar menjadi konsumen menjadi market kita untuk mendatangkan lagi konsumen yang lain untuk datang ke Ampera Waterpark. Teruslah berikhtiar, jangan terbatas oleh seorang ilmu akademisi yang kita punya. Bidang usaha sangat banyak. Bagaimana cara mindset kita menjadi pengusaha atau menjadi pegawai. Nikmati prosesnya, biar hasil yang Allah yang tentukan. Kita terus ikhtiar, berdoa di sepertiga malammu. Jangan lupa sedekah pagi. Setiap pagi kita sedekah, yakinkan bahwa kita untuk berniat berikhtiar menjemput rezeki yang Allah akan berikan. Insya Allah itu menjadi satu usaha yang berkah buat kita semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan bisa berdampak positif ke semua faktor, ke semua kalangan, baik itu buat masyarakat, buat keluarga, buat pemerintah juga. Salah satu buktinya adalah bahwa Ampera Waterpark menjadi satu dampak sosial yang sangat luar biasa buat memajukan ekonomi masyarakat yang ada di tempat, memajukan menjadi pajak terbesar di Tasikmalaya, dan kita menjadi salah satu pertumbuhan ekonomi yang ada di sekitarnya, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya.